Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana manusia dapat dengan mudah mengenali berbagai objek yang ada di sekitarnya? Misalnya, mengidentifikasi pohon, orang, atau bahkan wajah teman-teman kita. Ternyata, kemampuan manusia untuk mengenali objek ini sangat menarik dan kompleks. Bagaimana otak kita dapat dengan cepat mengenali pola, bentuk, dan karakteristik dari segala sesuatu yang kita lihat? Berikut adalah gambar mobil dan anjing, kita dapat dengan mudah membedakannya. Namun, jika gambarnya berubah hanya garis tepiannya saja, bisakah kita membedakannya? Gambar seperti apa yang lebih banyak memberikan informasi? Apakah komputer melihat gambar seperti manusia melihat gambar? Untuk menjawab semua itu, mari kita pelajari HOG deskriptor. Deskriptor HOG adalah metode ekstraksi fitur dalam pengolahan citra dan pengenalan pola. Metode ini berfokus pada struktur atau bentuk suatu objek dengan mengidentifikasi distribusi arah gradien yang signifikan dari intensitas piksel dalam suatu blok. HOG tidak hanya mendeteksi tetapi juga mampu memberikan arah tepi dengan mengekstraksi gradien dan orientasi dari tepi. Selain itu, orientasi ini dihitung dalam porsi, dilokalkan, yaitu gambar lengkap dipecah menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil dan dihitung nilai gradien dan orientasinya. Akhirnya, HOG akan menghasilkan histogram untuk masing-masing wilayah secara terpisah. Histogram dibuat menggunakan gradien dan orientasi nilai piksel, oleh karena itu dinamai histogram gradien berorientasi. Dalam tahap ini, citra akan dipangkas kemudian menurunkan rasio lebar dan tinggi menjadi 1:2. Sebaiknya, gambar yang akan diekstrak fiturnya berukuran 64x128 untuk nantinya dibagi menjadi 8x8 dan kemudian 16x16. Untuk menghitung gradien, dapat digunakan operator centered derivative, yaitu dx sama dengan negatif 101 untuk konvolusi horizontal dan dy sama dengan negatif 101 untuk konvolusi vertikal. Selain operator tersebut, terdapat operator yang dapat digunakan, yaitu operator Sobel. Komputer tidak bisa melihat citra seperti mata manusia. Citra pada komputer direpresentasikan dalam bentuk matriks. Untuk mencari gradien setiap nilai piksel pada matriks, maka akan dilakukan proses konvolusi menggunakan operator centered derivative. Konvolusi akan dimulai dari pojok kiri atas matriks, namun piksel yang menjadi border akan diabaikan. Proses konvolusi ini akan terus berlanjut hingga nilai piksel terakhir yang tidak dianggap border. Hasil perhitungan konvolusi akan disimpan pada titik origin dari operator centered derivative. Selanjutnya adalah mencari magnitude tepi untuk setiap piksel dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut. Kemudian untuk mencari orientasi piksel dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah proses polarity change untuk membuat deskriptor menjadi invarian terhadap perubahan relatif antara foreground dan background dengan formula yang tertera. Misalnya pada titik 0,0 yang bernilai 0. Apakah nilai 0 lebih kecil dari 180 atau lebih besar sama dengan 180? Benar, nilai 0 lebih kecil dari 180. Maka nilainya tidak berubah, yaitu tetap 0. Semua titik yang memiliki nilai lebih kecil dari 180 tidak mengalami perubahan, sehingga hasilnya adalah seperti pada ilustrasi. Selanjutnya, titik tersebut bernilai 206 di mana nilai tersebut lebih besar dari 180. Maka,
Nilai pada titik tersebut dikurang dengan 180 sehingga menghasilkan nilai 26. Begitu juga nilai 307 dan 230, sehingga hasil polarity change adalah seperti pada ilustrasi. Pada tahap keempat, terdapat 4 metode yang dapat digunakan. Metode pertama, misalkan, terdapat sebuah tabel nilai magnitude dan akan dicari nilai pada highlight merah. Highlight merah tersebut merupakan nilai magnitude 85. Jika orientasi sudutnya adalah 36, maka pada kolom angle 36, nilai frekuensi diberikan nilai 1. Metode kedua, misalkan, terdapat sebuah tabel nilai magnitude dan akan dicari nilai pada highlight merah. Metode ini mirip dengan metode sebelumnya. Hanya saja, pada metode ini memiliki ukuran bin 20, sehingga jumlah bootcare yang digunakan adalah 9. Metode ketiga, kedua metode sebelumnya hanya menggunakan nilai orientasi untuk menghasilkan histogram dan tidak memperhitungkan nilai gradien. Metode ini dapat menghasilkan histogram selain menggunakan frekuensi, tetapi juga menggunakan besaran gradien untuk mengisi nilai dalam matriks. Misalkan, terdapat nilai magnitude sebesar 13,6 dan orientasi sudutnya adalah 36. Maka nilai magnitude tersebut masuk ke dalam nilai bin 20. Metode keempat. Metode ini akan membagi 2 terhadap 2 nilai diantaranya. Misalkan, terdapat nilai magnitude sebesar 13,6 dan orientasi sudutnya adalah 36. Kita akan berfokus ke nilai orientasinya, yaitu 36. Nilai ini berada di antara nilai 20 dan 40, sehingga bin yang digunakan adalah 20 dan 40. Nilai magnitude terbesar milik bin yang paling mendekati nilai orientasinya, sehingga nilai magnitude terbesar milik bin dengan nilai 40. Hal ini dikarenakan selisih nilai orientasi dengan nilai bin 40 lebih kecil dibandingkan dengan nilai bin 20. Selanjutnya, akan dicari nilai magnitude pada masing-masing bin. Pertama, kita akan mencari nilai pada bin 20 dengan cara 4 dibagi dengan 20 lalu dikali dengan nilai magnitude. Begitu juga dengan nilai bin 40. Jika nilai orientasinya lebih besar dari 160 derajat, itu adalah antara 160 dan 180, dan kita tahu sudut membungkus membuat 0 dan 180 setara. Oleh karena itu, bin yang digunakan adalah bin 0 dan bin 160. Misalkan, terdapat tabel magnitude dan tabel orientasi. Pada tabel orientasi, terdapat nilai 165, sehingga bin yang digunakan adalah bin 0 dan bin 160. Misalkan kita mempunyai vektor berikut. Untuk melakukan normalisasi digunakan rumus normalisasi L2, berikut perhitungannya. Setelah mendapatkan hasilnya, setiap elemen dalam vektor akan dibagi oleh hasil tersebut, yang akhirnya menghasilkan nilai vektor yang dinormalisasi.